Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar VLAN di DDWRT ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang punya device support dengan DDWRT bisa digunakan cara ini teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Linksys E2000 ya untuk sebagai bahan praktiknya. Seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah punya DDWRT sebaiknya di-reset dulu, atau memang jika belum DDWRT ya silahkan diinstal DDWRT-nya dulu teman-teman. Dan tampilan pertama setelah instalasi atau setelah reset tentu akan seperti ini ya teman-teman. Kita disuruh untuk membuat password baru dan user baru seperti itu. Baik, di sini saya akan membuat user root dan password juga root. Ya, di sini kita tulis lagi root. Oke, kita change password. Baik, jika kita klik setup di sini tentu akan meminta memasukkan password biasanya teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan password barunya. Seperti itu ya. Cuman ini karena saya memang sudah menyimpannya tadi sehingga tidak ada pop-up untuk memasukkan password barunya teman-teman. Baik, di sini kita refresh dulu. Nah, berhubung di sini IP defaultnya adalah 1.1 dan STB yang akan tersambung ke Linksys ini nantinya juga 1.1, maka harus diganti dulu ya teman-teman IP-nya. Namun pada saat mengganti IP tetap dalam satu segmen dengan IP STB nantinya. Jadi 1.25 ya teman-teman. Jadi saya ganti menjadi 1.5 di sini. Baik. Saya ya sekalian ya, jadi 1.5 sekalian WAN DHCP nya saya disable teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian ini dicentang ya, ASIGN WAN port to switch ini dicentang. Oke, ini belum saya save tadi, saya ganti dulu menjadi 5. Oke, sekarang kita save, kemudian save and apply teman-teman. Save and apply, dan kita cek dulu di sini masih tersambung ke gateway defaultnya tadi ya 1.1. Berarti kita harus copot LAN kemudian pasang kembali teman-teman. Oke, sudah. Coba saya pasang kembali. Dan apakah sudah terganti menjadi 1.5 atau? Oke, kita lihat dulu. Ya, di sini sudah 1.5 ya teman-teman. Berarti kita berhasil mengganti IP dari Linksys ini. Oke, kita ganti juga URL di browsernya menjadi 1.5. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita klik setup. Biasanya habis ganti IP juga minta password ulang ya teman-teman. Berhubung di sini sudah pernah saya simpan passwordnya, jadi tidak ada permintaan password lagi. Nah, sebelum kita lanjut untuk penyetingan VLAN-nya, saya perlu anjurkan dulu ke teman-teman untuk memindahkan port yang terhubung ke PC-nya ya. Jadi gunakan port 4 di Linksys-nya atau di routernya teman-teman, karena kita akan menggantinya secara bertahap. Jadi silakan pindahkan dulu ke port 4 ya. Pindahkan dulu ke port 4. Kemudian kita jika sudah pindah ke port 4, buka kembali dan masuk ke setup, kemudian basic setup, dan kemudian menuju ke switch config teman-teman. Oke, di sini. Nah, kita lihat di sini sementara sekarang berada di VLAN 1. Semua port ya 1, 2, 3 dan 4 berada di VLAN 1 teman-teman. Nah, nantinya saya akan gunakan VLAN 11 sampai 14 ya. VLAN 11 sampai 14. Jadi ini dihilangkan centangnya dulu ya teman-teman. Berhubung karena PC saya sudah terhubung di port 4, jadi port 4-nya belakangan ya settingannya. Jadi kita hilangkan centang port 3, 2, dan 1 dulu. Kemudian kita pindahkan port 1-nya ke VLAN 11, kemudian port 2-nya kita di VLAN 12, dan port 3 di VLAN 13. Kemudian ini kita centang ya teman-teman, target kita centang di jurusan bagian WAN-nya ini nih, port 1. Jadi ini kita centang, kemudian kita save dulu ya teman-teman. Nah, pas setelah save ini akan terbuka nih. Jadi sudah terunlock, bisa dicentang lagi nih.
Jadi di bagian pilihan 11 centang, 12 centang juga, 13 centang juga. Untuk 14 dan seterusnya nanti ya teman-teman, karena kita masih menggunakan jaringannya kabelnya sebagai koneksi kita ke router ini. Baik, sudah seperti ini kita save. Kemudian kita save and apply. Nah, dengan demikian sebenarnya sudah menjadi pilan ya teman-teman. Ini sudah menjadi pilan. Baik, kita akan menyambung kita akan mencabut ini router ini dan kita menyambung STB nya dulu teman-teman. Baik, saya sudah lepas dan saya sambung STB ke sini ya, ke PC saya ya. Kita cek IP dulu teman-teman. Baik, seperti biasa default OpenWrt nya ekor 1.1 ya, gateway nya. Dan kini kita akses 192.168.1 dan .1. Oke. Nah, kita langsung masuk ke interface ya teman-teman. Oke, kemudian pada saat di interface kita klik tab device. Nah, di bagian BRLAN ini kita klik configure teman-teman. Nah, tadi di sini saya sudah buat di 11, 12, 13, berarti pilihan 11, pilihan 12 dan pilihan 13 teman-teman. Nah, di sini basicnya adalah ETH0. Otomatis kita harus buat di sini di custom ya, ETH0 titik 11 seperti itu teman-teman. Enter. Kemudian sekalian kita tambahkan juga ETH0 titik 12. Kita enter lagi dan seterusnya ya teman-teman. ETH0 titik 13, enter lagi 14 nya ini mah 14, hapus dulu. ETH0 titik 13, enter. Nah, baik, sini sudah ada ETH011, 012 dan 013. Kita selanjutnya save ya teman-teman. Kita save, kemudian save and apply. Save dulu di sini, kemudian save and apply. Jadi kita tunggu sampai sudah tersave. Baik, berarti ini sudah bisa diarahkan ke pilan ya teman-teman. STB kita sudah bisa diarahkan ke pilan. Nah, sekarang STB saya lepas lagi dan LAN-nya saya sambung ke port 1 dari Linksys ini ya teman-teman. Saya sambung ke port 1 dari Linksys. Kemudian yang dari Linksys port 4 saya sambung ke PC saya teman-teman. Oke, kita tunggu, ini masih 15, berarti ini masih mengarah ke gateway Linksys ya teman-teman. Oke. Nah, berhubung tadi port 1, 2 dan 3 kita sudah masukkan ke DDWR ke STB kita, berarti kita sudah bisa memindahkan portnya ya teman-teman. Baik, kita pindahkan dari port 4 ke port 1 dulu. Oke, coba kita lihat, ini sudah terhubung ke port 1 dan identifying. Coba kita ke status detail, berarti port 1 sudah bisa ya kita jadikan pilan teman-teman. Namun ini masih belum full control dari STB karena IP-nya masih gateway dari IP Linksys. Nah, biar full control dari STB Linksys ini kita masuk dulu ke basic setup ya teman-teman. Oke. Kemudian di bagian DHCP nih, DHCP tipe DHCP server kita disable ya teman-teman. Kita disable seperti ini. Kemudian di sini use DNS mask juga kita hilangkan centang, dan DHCP autoritatif juga kita hilangkan centangnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita save and apply. Baik. Di sini kita cek dulu, belum terganti ya, masih 15. Oke, kita cabut dulu
Kemudian kita pasang lagi. Nah, sekarang sudah berganti ke IP gateway STB, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi port LAN dari STB masuk ke port 1 Linksys-nya. Kemudian port 1 dari Linksys sekarang masuk ke PC saya, teman-teman. Oke, kita lihat gateway-nya 1.1. Nah, coba saya ganti ke port 2 ya. Coba saya pindah ke port 2. Oke, kita tunggu ya, tersambung juga ke STB ya, teman-teman. Oke, coba kita pindah lagi ke port 3. Coba kita pindah ke port 3. Ya, tersambung juga. Nah, otomatis di port 4 ini belum bisa ya, teman-teman. Pasti identifying terus nih, karena dari STB kita belum arahkan ke pilan 14-nya. Seperti itu. Coba ya, kita pindah ke port 4. Otomatis identifying, karena juga DHCP-nya sudah di disable di sini, teman-teman. Jadi sudah tidak bisa mendapat IP dari Linksys dan juga tidak bisa mendapat IP dari STB karena belum diarahkan, seperti itu. Nah, baik, saya pindahkan dulu ke port 3. Oke, saya pindahkan dulu ke port 3 ya. Kemudian saya kembali ke STB-nya ya, teman-teman. Di STB saya masuk ke configure lagi. Nah, di sini saya tambahkan port ETH 0.14. Seperti itu ya. 0.14. Kita enter. Kemudian kita save. Kita save lagi ya, teman-teman. Kemudian kita save and apply. Seperti itu. Jadi STB kita juga sudah mengarah ke port 14 ya, ke pilan 14 maksudnya. Nah, kita kembali ke DDWRT. Kita setting dulu pilan 14-nya ya, teman-teman. Kita kembali masuk ke switch config. Kemudian ini kita hilangkan centangnya. Sama ini juga kita non. Nah, kita pindah ke sini, teman-teman. Port 14 dan ini juga dicentang. Sekarang sudah bisa berfungsi semuanya nih. Kita save. Kita save and apply lagi. Nah, dengan demikian semua port sudah bisa dikendalikan oleh STB, teman-teman. Nah, sekarang kita coba pindah ke port 1 dulu ya, mulai dari 1 kita ulangi. 1. Jika di sini tertulis dari STB, otomatis IP-nya adalah dari STB. Oke, kita pindah ke port 2. Kita tunggu. Ya, sudah bisa juga. Coba kita pindah ke port 3. Ya, bisa juga. Sekarang kita pindah ke port 4. Port 4 ya, bisa juga. Oke, jadi sudah bisa dikontrol semua ya, teman-teman, dari STB. Nah, jika sudah seperti ini, tergantung teman-teman mau dibikin apa nih port-port ini. Mau dibikin input dari modem atau mau dibikin output untuk ke local network. Jadi jika ingin menjadikannya sebagai modem, otomatis yang disetting adalah di sini ya, teman-teman, bagian configure. Jadi di bridge port ini kita hilangkan. Jadi misalkan nih ETH11, anggaplah ETH11 ya. ETH11 saya hilangkan di sini. Kemudian saya save. Oke, kemudian saya save lagi dan seterusnya saya save and apply. Nah, jadi pilan 11 sudah tidak ada di bridge BR-LAN-nya ya, teman-teman. Nah, jika ingin menjadikan sebagai koneksi modem, misalnya dari modem Orbit misalnya ya, jadi tinggal di sini klik add new interface. Add new interface, misalnya di sini Orbit, seperti itu. Kemudian di sini pilih DHCP client. Kemudian di sini kita ketik, karena di sini kan tidak ada nih
tinggal diketik di sini ETH 0.11, kemudian enter, create new interface. Nah, di sini jangan lupa firewall setting kita pilih ke 1, kemudian kita save. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman Orbit, tinggal di save lagi, kemudian save and apply. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah tersetting seperti ini, otomatis di Linksys ini adalah port 11 sudah bisa berfungsi sebagai WAN ya teman-teman. Jadi sudah bisa jadi Orbit, sedangkan port lainnya port 2, 3 dan 4 masih berfungsi sebagai LAN seperti itu. Jadi WAN bisa kita bikin sampai 3 ya teman-teman. Jadi port 1, 2, 3 itu adalah LAN, port 4 ya tentu harus LAN ya teman-teman untuk outputnya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan sih gampang dipahami teman-teman. Karena maklum ya, saya bukan instruktur, jadi ngejelasinnya juga tidak terlalu bisa seperti itu. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.